Eli, ada Kak Nova. Untuk ada Kak Stef juga nih. iya dong. Kak Kak Iksan pendamping kita. Oke, adik-adik, kita akan memulai. Selamat datang di ibadah Rocky GBI Rock Sejahtera Yogyakarta. Jakarta, pastinya masih di sini ya. Adik-adik gimana? Semangat untuk memuji Tuhan? Yes. Semangat Harus dong ya. harus sekali. Kita mulai ibadah kita ya. Kita berdoa dulu sebelum memulai. Sikap doanya bagaimana? Iya, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas kasih-Mu. Kami dalam keadaan sehat dan siap memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah kasih-Mu juga untuk kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu, juga bintang tamunya. Bapa, kiranya Engkau berkati ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Aduh, lagunya apa ya Kakak? Lagunya Happy ya. Kita hari ini happy sekali. Kenapa ya? Karena kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Yuk kita siapkan hati kita, gerakan tubuh kita semua untuk memuji Tuhan. Semua bangkit berdiri ya, adik-adik yang di rumah. Siap. Musik. Tangan dipegang yuk. Bisa gerakan badannya ke kiri ke kanan. Adik-adik kita siap untuk lagu yang kedua ya. Give thanks. Musik.
aku melihat loh adik-adik tuh menyanyi dengan penuh sukacita, dengan hati yang pada pengucapan syukur kepada Tuhan. Nah, pertahankan itu ya Dek. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Bintang tamunya juga Dan Kak. betul sekali. Apa ya bintang tamunya? Rahasia dong. Berarti tetap harus ibadah. Benar, harus tetap ibadah dan tetap di channel kita. Oke, teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya. Saat matahari baru terbit atau akan terbenam. Hey, kalian lagi ngapain? Kita lagi baca buku tentang hewan-hewan liar. Ya, ada hewan apa aja di situ? Oh, ada harimau, ada singa. Kira-kira ya, kalau di ruangan ini ada singa, kalian bakal takut nggak? Takut, Pak. Oh ya? Nah, kalian ingat nggak ada cerita seorang pemberani di Alkitab yang nggak takut sama singa? Nggak tahu. Nggak ingat? Nggak. Shalom adik-adik, gimana dengan kalian? Kalian ingat nggak siapa pahlawan pemberani di Alkitab yang nggak takut sama singa? Coba diingat-ingat. Nah, sebelum kita dengarkan ceritanya, kita sama-sama berdoa dulu yuk. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hari yang baru. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati telinga kami, berkati hati kami, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami dan menjadi penuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, gimana? Adik-adik udah ingat belum? Siapa nama pemberani di cerita Alkitab yang gak takut sama singa? Ya, betul. Namanya Daniel. Nah, Daniel ini adalah seorang anak Tuhan yang setia, taat, dan pemberani. Daniel percaya bahwa satu-satunya yang harus dia sembah adalah Tuhannya, bukan raja-raja, bukan dewa-dewa. Daniel gak mau menyembah yang lain selain menyembah Tuhan. Nah, karena kesetiaan dan ketaatannya itu, maka Tuhan sangat mengasihi Daniel. Dan bukan cuma Tuhan yang menyukai kepribadian Daniel ini, tapi raja juga sangat menyukai Daniel. Raja juga sangat percaya sama Daniel. Nah, bahkan kepercayaan raja ini melebihi rasa percaya raja terhadap pejabat-pejabat di pemerintahannya yang lain. Ayo, kita sama-sama baca Alkitab ya. Kita baca Daniel 6 ayat yang ketiga. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ayo, satu kali lagi kita baca. Daniel 6 ayat yang ketiga. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Nah, ternyata karena raja sangat percaya sama Daniel, raja juga sangat menyukai pekerjaan Daniel, ternyata banyak orang yang gak suka sama Daniel. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha untuk mencari kesalahan Daniel. Tapi Daniel ini orang yang sangat setia, sangat rajin, dan sangat pintar. Sehingga orang-orang yang iri itu tidak berhasil menemukan kesalahan Daniel. Tapi mereka melihat bahwa dalam ibadahnya Daniel juga sangat taat. Dan mereka berpikir, ini nih yang bisa kita pakai untuk menjatuhkan Daniel. Lalu mereka mulai merancang-rancangkan yang jahat. Dan mereka mendekati raja dan berusaha untuk membujuk raja. Mereka bilang sama raja, "Hei raja, bagaimana kalau raja membuat suatu larangan bahwa dalam 30 hari tidak ada yang boleh
menyembah yang lainnya selain kepada raja. Lalu raja berpikir, itu juga. Lalu dikeluarkannya larangan itu. Nah, setelah larangan itu dikeluarkan, kira-kira apa reaksi Daniel? Apakah kemudian dia akan takut atau dia akan tetap menyembah Tuhannya? Di larangan yang dikeluarkan oleh raja itu bukan hanya sekedar melarang, tapi bagi siapapun yang melanggar larangan raja itu ada hukumannya. Hukumannya adalah dimasukkan ke dalam gua singa. Dan di Alkitab dituliskan singa-singa, berarti bukan cuma satu singa, tapi banyak. Nah, mendengar itu, Daniel ternyata tidak menjadi takut. Nah, kita baca lagi sama-sama di Daniel 6 ayat yang ke-10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Ternyata setelah mendengar larangan raja itu, bahkan dia mendengar bahwa ada hukuman dimasukkan ke dalam gua singa, hal itu ternyata tidak membuat Daniel menjadi takut. Di sini dikatakan dia tetap berdoa dan memuji Tuhan seperti biasa. Tidak ada yang berubah. Daniel tidak menjadi tiba-tiba, aku nggak usah berdoa. Kan 30 hari aja, setelah itu aku bisa berdoa lagi. No. Daniel tetap berdoa. 3 kali sehari dia tetap berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Walaupun dia tahu bahwa dia akan dihukum, dimasukkan ke dalam gua singa. Kira-kira apa yang membuat Daniel tidak takut? Daniel menjadi tidak takut walaupun dia tahu hukumannya berat, karena Daniel percaya bahwa dia melakukan suatu kebenaran. Seperti yang sudah diduga, pejabat-pejabat yang lain melaporkan Daniel kepada raja, dan kemudian Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, raja menjadi sangat sedih. Karena apa? Karena dia sangat menyukai Daniel. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan oleh raja untuk menolong Daniel. Karena memang larangan itu sudah dikeluarkan oleh raja. Lalu, dimasukkanlah Daniel ke dalam gua. Dan kemudian, pintu gua itu ditutup dengan batu yang besar dan diberi segel raja. Supaya apa? Supaya tidak ada orang yang bisa masuk dan menolong Daniel. Semalam Daniel berada di dalam gua singa itu. Raja pun jadi khawatir. Dan malam itu raja tidak bisa tidur. Beliau gelisah karena dia berpikir, aduh, Daniel pasti sudah dimakan oleh singa-singa itu. Nah, pada waktu pagi datang, raja langsung pergi ke gua singa dan memanggil Daniel. Daniel, apakah Tuhanmu sudah menolong engkau? Lalu, kira-kira ada jawaban nggak dari dalam gua itu? Ternyata Daniel masih hidup dan baik-baik saja. Dia menjawab, ya Tuanku. Nah, lalu di Daniel 6 ayat yang ke-22 berkata, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Demikian jawab Daniel kepada Raja. Tuhan mengetahui bahwa Daniel melakukan suatu kebenaran, sehingga Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa itu, sehingga Daniel tetap baik-baik saja. Walaupun semalaman dia berada di gua bersama dengan singa-singa itu. Raja kemudian menyuruh Daniel untuk dikeluarkan dari gua itu. Dan sebagai gantinya, Raja memerintahkan pejabat-pejabat yang jahat dan iri hati itu untuk dimasukkan ke dalam gua singa. Tidak lama mereka masuk ke dalam gua singa, mereka habis dimakan oleh singa-singa itu. Bahkan
tulangnya pun diremukkan oleh singa-singa tersebut. Tuhan menolong Daniel karena Daniel teguh memegang kebenaran. Dia tidak takut melakukan apa yang benar walaupun ada ancaman hukuman sekalipun. Demikian juga kita. Kita seharusnya tetap teguh memegang kebenaran dan berani melakukan sesuatu yang kita percayai sebagai sesuatu yang benar. Kita tidak perlu takut akan apapun juga walaupun ada ancaman, selama apa yang kita lakukan adalah benar. Mungkin adik-adik di sekolah pernah mengalami hal yang sama. Mungkin ada teman-teman yang mengajak kalian untuk berbuat curang, seperti mencontek atau perbuatan lainnya yang kalian tahu itu tidak benar. Kalian tidak perlu khawatir. Kalian harus tetap teguh memegang kebenaran. Kalian percaya bahwa Tuhan tidak menyukai hal-hal yang curang. Mungkin teman-teman kalian akan mengata-ngatai kalian atau menjauhi kalian. Mungkin kalian akan disebut, kamu penakut. Kalian nggak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu khawatir dijauhi oleh teman-teman kalian karena kalian memegang kebenaran. Kalian harus tetap berani melakukan hal-hal yang kalian tahu itu benar. Hanya karena teman-teman kalian melakukan hal yang salah itu bersama-sama, bukan berarti mereka benar. Walaupun kalian hanya satu-satunya yang tidak mau melakukannya, bukan berarti juga kalian salah. Nah, di Ulangan 31 ayat yang ke-6 berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Ingat adik-adik, jangan takut ya untuk berbuat yang benar, walaupun mungkin guru-guru kalian tidak melihat atau orang tua kalian juga tidak melihat. Tapi Tuhan tahu apa saja yang kalian lakukan. Dan kalian juga pasti tahu apa yang kalian lakukan itu benar atau salah. Nah, gimana? Udah inget kan ceritanya? Udah. Ya kan? Kalian mau jadi pemberani seperti Daniel? Gak takut kan sama singa? Nah, tadi ingat ya, seperti Daniel itu gak takut ya, karena dia percaya bahwa dia melakukan hal yang benar. Jadi, kalau kalian harus melakukan sesuatu, walaupun orang lain mungkin gak mau melakukannya, tapi kalian harus tetap teguh kalau kalian tahu bahwa itu adalah suatu kebenaran. Oke? Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih karena Engkau sudah menguatkan kami, sehingga kami bisa berjalan dengan teguh sebagai seorang pemberani yang memegang kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sekalian, jangan lupa ya, kalian harus tetap teguh dan tetap berani kalau kalian tahu bahwa kalian melakukan suatu kebenaran. Dan ingat, minggu depan kita akan beribadah bersama-sama lagi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Shalom teman-teman. Shalom. Saya arsitek for Christ. Pekerjaan saya adalah merancang semua bangunan. Bangunan untuk tempat tinggal, bangunan untuk tempat pekerjaan, tapi juga bangunan untuk tempat permainan loh teman-teman. Dengan pekerjaan saya mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dan juga dengan segenap akal budiku. Nah, bagaimana dengan teman-teman ini? Apa yang menjadi cita-citamu? Kalau aku mau menjadi seorang polwan. Kalau aku mau menjadi seorang dokter. Ya, apa saja yang menjadi cita-citamu? Dengan cita-citamu, kau harus tetap mengasihi Tuhan. Aku mau menjadi seorang dokter yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budiku. Aku mau menjadi seorang polwan. Seorang polwan yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Nah, teman-teman, ceritakanlah cita-citamu seperti teman tadi. Jangan lupa ya, pakai kostumnya dan buat dalam bentuk video, kemudian kirimkan kepada kakak mentornya.
Bye-bye. Luar biasa firman Tuhan tadi ya Kak. Iya, Kak. Aku senang tahu bintang tamunya. Wah, aku juga Kak sangat diberkati. Iya. Dan juga firman Tuhannya Kak sangat membangun karena itu tentang keberanian. Berarti Wah, kita harus nggak tetap boleh takut berani, dong. betul, tidak boleh takut Kak. Bener, adik-adik nggak boleh takut Benar ya. sekali. Kak, tapi aku sedih loh Kak. Kenapa itu? Kita udah mau berpisah dengan adik-adik. Kan nanti lagi Oh, minggu iya. depan tetap Minggu depan ada. ya, kita tetap ada di sini. Iya. Teman-teman harus setia mengikuti ibadah Rocky. Nah, Iya. kita mau berdoa sebelum kita pulang Kak. Ya, tepat sekali. Yuk. Yuk, kita berdoa ya adik-adik ya. Selamat tutup mata. Silakan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah Rocky di siang hari ini, di minggu ini. Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak Rocky, setiap orang tua mereka. Tuhan memberkati dalam semua usaha mereka, dalam semua pekerjaan mereka. Tuhan memberkati. Semua diberikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Terima kasih untuk ibadah kami di hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar itu menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan berpisah. Biarlah Tuhan menolong kami semua. Kami sehat, kami semua dikuatkan untuk bertemu kembali pada minggu depan di ibadah Rocky yang sama Tuhan. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik Rocky, sampai ketemu lagi. Dan Yesus memberkati. Happy Sunday. Sunday, God bless you.